Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Ibnu Salsabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Adelaide ingin melakukan sesi wawancara, di mana tujuan wawancara kali ini untuk mendiskusikan beberapa hal mengenai pendidikan sepanjang hayat. Dan pada kali ini saya akan mewawancarai seorang guru yang bernama Ibu Maria SPD. Beliau adalah mantan guru saya sendiri dan beliau sekarang berusia 54 tahun. Dan beliau juga sekarang sedang mengabdi dan mengajar di salah satu sekolah yaitu SMA Negeri 1 Sindue. Baik Ibu, langsung saja bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Boleh langsung saya mulai wawancaranya Ibu? Boleh, silakan. Oke. Baik Ibu, di sini saya akan bertanya untuk yang pertama Ibu. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat itu penting bagi individu maupun masyarakat? Ya, terima kasih. Pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting karena kita berada di masa yang terus berkembang. Jadi kita harus cepat bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan baru. Ya, seperti begitu. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di jalur formal atau non formal, misalnya kayak kursus pelatihan, seminar dan lain-lain? Dan Iya. jika memang pernah, Ibu apa motivasinya? Iya. Guru biasanya itu ada banyak kegiatan antara lain seminar. Motivasi untuk mengikuti itu adalah menambah pengetahuan baru, menambah pengalaman baru yang diperoleh dari apa yang disampaikan ketika ada seminar atau tukar pikiran dengan teman-teman yang lain, dan itu merupakan pengetahuan baru. Kita motivasinya untuk menambah pengetahuan baru. Iya. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana pendidikan non formal atau informal itu dapat memberi manfaat dalam kehidupan dalam kehidupan Ibu? Iya. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang di luar pendidikan di sekolah. Manfaatnya itu sebagai guru kita jelas juga akan mencari pengetahuan selain belajar mengajar di sekolah. Jadi ketika ada pengetahuan baru kita harus belajar supaya kita bisa menyesuaikan diri. Baik Ibu. Lanjut Ibu, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pendidikan sepanjang hayat itu bisa dilakukan sehari-hari dengan cara kita mencari pengetahuan dengan cara membaca, memasuki beberapa kegiatan organisasi. Kenapa? Di situ banyak hal-hal baru yang kita peroleh, yang selain yang sudah pernah kita lalui. Ya, begitu. Untuk selanjutnya itu untuk pertanyaan yang kelima, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Iya, tantangan terbesar itu adalah kurangnya motivasi diri, ya, kurangnya keingin pengetahuan terhadap hal baru. Kenapa? Banyak yang sudah merasa nyaman pada posisinya, padahal seharusnya kita harus tetap berkembang menyesuaikan dengan zaman. Ya baik Ibu. Menurut Ibu bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan itu kita harus membuat diri itu termotivasi, terpanggil untuk mengetahui hal baru. Ya. Kenapa? Karena kita belajar bukan hanya untuk hidup ini, nanti perkembangan berikutnya itu semakin banyak, kita akan bisa tetap menyesuaikan diri. Harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan yang ketujuh, apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya, harapan saya kenapa harus ada pendidikan sepanjang hayat, karena zaman itu berubah. Dari zaman lalu kami belum ada
internet. Dari zaman lalu kami masih mengetik pakai manual sampai zaman sekarang tinggal bicara langsung ada kalimatnya. Jadi guru harus tetap mengikuti zaman itu. Kenapa? Kita mengajar anak-anak yang berbeda zaman. Ya, gitu. Jadi pendidikan itu sepanjang hayat karena kita ini hidup. Ya, kita ini hidup, jadi harus berkembang sesuai zaman. Bukannya sangat penting Iya, sekali, penting Bu. sekali. Iya. Iya, iya. Ya, baik Ibu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir Ibu. Di sini apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya itu semangat lagi dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Oke, pesan saya sebagai anak dari SMA Negeri 1 Sindue, anak-anak yang baik, nanti ke depan kamu harus gunakan semua kesempatan. Ada kesempatan belajar, ada kesempatan organisasi. Kenapa? Itu kita perlukan semua untuk kehidupan ke depan. Oke, begitu. Jadikan rasa ingin tahu itu sebagai tujuan. Tidak bisa, saya sudah tahu, tidak bisa, kita harus ingin tahunya harus lebih banyak, ya. Oke, ya, lebih semangat. Lalu terakhir, kalau ingin mencapai suatu tujuan harus konsisten. Ya, kuncinya konsisten. Ketika mau jadi guru, konsisten mau jadi guru itu yang bagaimana guru yang baik. Begitu menurut saya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ibu yang mengajar. Semua informasi yang Ibu berikan kepada saya itu tentunya sangat berharga dan sangat membantu saya dalam memenuhi tugas saya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sukses. Amin, amin. Amin. Baik, jadi itulah wawancara saya pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu merupakan proses belajar yang tidak berhenti pada usia atau jenjang sekolah tertentu, melainkan berlangsung seumur hidup. Di era perkembangan zaman yang serba cepat seperti sekarang, setiap individu itu dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang seperti perubahan teknologi, sosial, dan budaya agar tetap relevan. Namun, dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat, muncul tantangan seperti kurangnya motivasi diri, kebingungan dalam menentukan arah tujuan, serta keinginan pengalaman yang tidak terarah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, disiplin, dan komitmen pribadi untuk terus belajar dengan tujuan yang jelas agar pendidikan sepanjang hayat benar-benar menjadi sarana peningkatan diri dan kualitas hidup di tengah perubahan zaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.